Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu di channel Belajar Matematika bersama saya Supramat Setiawan. Semoga semua dalam kondisi yang baik dan sehat ya. Oke, pada kesempatan ini, video ini kita akan melanjutkan pembahasan kita yang di video sebelumnya, yakni mengenai pembahasan soal asesmen sumatif akhir semester Matematika semester dasar untuk kelas 8 ya. Soal berasal dari buku modul pengayaan matematika yang disusun oleh tim MGMP Matematika Kabupaten Sleman. Nah, kemarin part 1 kita sudah membahas nomor 1 sampai dengan 20. Di part 2 ini kita akan menyelesaikan dari nomor 21 sampai dengan 40. Nah, sebelum kita lanjut tentu silakan yang belum subscribe untuk subscribe terlebih dahulu, karena subscribe itu gratis dan juga agar anak-anak tidak ketinggalan video dari saya ya. Oke, baik, kita langsung ke nomor 21. Nah, ini ada soal yang termuat juga di asesmen literasi numerasi tahun 2022 ya. Oke, kita cek soalnya. Biasanya soal seperti ini saya langsung ke pertanyaannya saja. Berapa banyak pekerja perempuan di daerah tersebut pada tahun 2020? Nah, 2020 ini kan baru sampai 2000. Ya, oke, kita cek. Tahun 1980 ada 600. Kemudian naik 5 tahun di sini. Nah, ini 650. Kemudian 700 di 90. Kemudian di 95 ini 750 dan di 2000 ini adalah 800 ya. Kita tahu berarti untuk tiap 5 tahun, nah ini naik sejumlah 50 ya. Oke, berarti kita bisa buat seperti ini. Ini kan tahun 2000, kemudian tahun 2005 gitu ya. 2010, 2015, kemudian 2020. Tahun 2000 itu terdapat 800. Tiap 5 tahun naik 50 ya, berarti kan tinggal tambah 50. Berarti 850, 900, ini 950, dan tahun 2020 ada 1000 ya. Nah, 1000 pekerja perempuan tahun 2020, berarti jawabannya adalah yang B. Nah, boleh pakai cara seperti ini ya. Oke, kita lanjut ke nomor 22. Kemiringan tangga. Ini kaitannya dengan gradien ya. Kita cek ini seperti ini, kalau kita buat segitiga akan seperti ini ya. Nah, oke, ini di sini 4 meter, kemudian di sini 2,4. Kita tahu bahwa kalau gradien berdasarkan grafik ya, kita kan bisa grafik ya. Itu adalah apa? Komponen Y bagi komponen X ya. Nah, ini komponen Y sudah tahu, ini X-nya belum tahu. Nah, ini kita bisa menggunakan apa? Menggunakan Pitagoras terlebih dahulu. Nah, ini agar lebih mudah, ini kalikan 10 kalikan 10, jadinya ini 24, yang ini misalnya 40 ya. Oke, misalnya kita mencari sisi X ya. Mencari sisi X itu berasal dari apa? Kan ada miring. Mencari ini berarti miring kuadrat kurangi ini ya. Berarti misalnya di sini 40 kuadrat kurangi 24 kuadrat gitu kan. Nah, ketemunya adalah 1600 dikurangi 24 kuadrat itu adalah berapa? 24 kuadrat. 24 dikalikan dengan 24. Berapa anak-anak? Ya, 576. 576. Berarti ini akar kurangi saja 1600 kurangi 576. Berarti 1024. Nah, 1024 ini kalau di akar ini, nah, akar dari 1024 adalah 32 ya. 32. Jadi di sini itu adalah 32, atau karena kita kalikan 10 berarti ini 32 bagi 10 berarti 3,2 ya. 3,2 yang bawah sini. Itu akan jadi komponen X di sini Y ya. Berarti gradiennya nanti ketemuannya adalah Y per X. Ini kan miring ke kiri ya. Kita lihat dari bawah itu miring ke kiri, berarti hasilnya harusnya negatif. Kita tinjau X-nya kan dari sini, bergeraknya ke kiri ya. Berarti negatif. Berarti Y-nya adalah 2,4 per min 3,2 gitu ya. Nah, ini nanti hasilnya adalah berapa? Nah, ini bagi 0,8 bisa ya. Hasilnya adalah min
Berapa ini? Ya, hasilnya adalah min 3/4. Ini bagi 0,8 saja. Bagi 0,8 ini bagi 0,8. Nah, seperti itu ya. Hasilnya adalah min 3/4. Jawabannya adalah yang B. Ya, seperti itu. Kemudian kita lanjut ke ini. Ini miring ke kanan ya. Harusnya hasilnya adalah positif, ya kan? Ini kan miring ke kanan. Tapi gradien garis yang tegak lurus. Nah, ini kan garis M tegak lurus. Nah, pengecualiannya di sini tegak lurus. Kita cari gradien garis M-nya saja. Gradien garis M. Nah, ingat gradiennya berarti tinggal apa? Menggunakan Y per X, ya kan? Y-nya di sini 1, 2, 3. Oh, 3 per komponen X-nya jalan dari sini ke kanan. Berarti positif 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 3 per 6. Berarti gradiennya adalah 1 per 2. Nah, ini kan garisnya tegak lurus ya. Tegak lurus. Tegak lurus otomatis ini kebalikannya. 1/2 berarti 1/2 dikali M. Misalnya garisnya yang tegak lurus M2 gitu ya, sama dengan min 1 gitu. Berarti M2-nya adalah min 1, ini dikalikan karena membagi pindah ruas untuk mengalikan ya. Kali 2/1 gitu kan ya. Berarti gradien yang tegak lurusnya adalah min 2. Atau kebalikan dari 1/2 kan balik jadi 2/1 min ya. Berarti min 2/1 atau min 2. Nah, jadi gradien garis yang tegak lurus terhadap garis M adalah min 2. Ingat, garis tegak lurus ya. Kalau sejajar kan gradiennya sama. Oke, kita lanjut ke nomor 24. Nah, ini masih ke seputar gradien kaitannya nanti. Garis yang saling tegak lurus. Tegak lurus artinya saling berkebalikan ya. Ini bentuk seperti ini bisa anak-anak ubah, apa ada coret-coretan di sini ya. Nah, ini kan bisa diubah menjadi ini. Menjadi 3x plus 2. Nah, ini kan Y-nya mau pindah saya ke kiri. Berarti untuk membagi per 5 sama dengan Y. Nah, ini kan sudah bentuk Y sama dengan persamaan. Nah, berarti ini gradiennya adalah tinggal 3/5. Ya, koefisien dari X itu kan 3/5 ya. Berarti gradiennya 3/5. Yang ini kita ubah juga bisa menjadi min 3x plus 2/5 sama dengan Y. Y sama dengan sesuatu gitu kan, persamaan, berarti gradiennya adalah koefisien X, berarti min 3/5. Nah, kemudian yang ini masih bisa kita ubah menjadi bentuknya nanti 5x min 2/3 sama dengan Y gitu ya. Y-nya kita pindah ke kiri. Jadi gradiennya adalah yang ini 5/3. Nah, ini jelas yang tegak lurus itu ini dan ini ya. Kalau dikalikan kan min 1 itu. Nah, coba yang keempat. Ini gradiennya akan menjadi ini min 3x min 2y per min 5 sama dengan y ya. Gradiennya berarti adalah min 3 per min 5. Berarti ini gradiennya 3/5. Gitu ya. Nah, kita cek. Kalau tegak lurus kan hasil kalinya min 1. Nah, ini ada ini. Ini min 3/5 kali 5/3. Nah, ini kalau dikalikan kan coret-coret min 3 bagi 3 ya min 1 ya. Berarti yang tegak lurus adalah 2 dan 3. Jawabannya yang B. Kalau pertanyaannya yang sejajar ya yang sama, berarti tinggal 4 dan juga 1 ya. 3/5, 3/5. Yang sejajar 1 dan 4. Tapi yang tegak lurus itu 2 dan 3. Nah, seperti itu ya. Oke, sekarang kita nomor 25. Persamaan garis lurus. Tentu persamaan garis lurus itu yang pertama dia linear, tidak ada pangkat kuadrat, pangkat 3 ya. Ini yang 2 berarti jelas bukan karena ada kuadratnya. Yang ini juga bukan. Yang ini ya bentuk pertama, yang ini juga iya. Berarti persamaan garis lurusnya 1 dan 4. Oke, sebentar. 1 dan 4. Nah, berarti jawabannya adalah yang D ya, 1 dan 4. Merupakan persamaan garis lurus ya. Oke, kita lanjut ke nomor 26. Oke, ini kita akan mencari persamaan garis lurus melalui titik dan bergradien. Anak-anak boleh pakai rumus ini. Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Ini akan menjadi X1, ini Y1. Ini boleh pakai cara ini. Cara lain adalah ini gradiennya M ya. Oke, cara lain anak-anak cek saja gradiennya yang 3/4 dari persamaan ini ya. Kita cek. Ini kan kalau bentuknya semacam ini, kita bisa mencari gradiennya dengan rumus apa? Min A per B ya. Nah,
A itu apa? A itu koefisien dari X, B itu koefisien dari Y. Kalau yang A ini gradiennya adalah nanti ketemunya min A per B. Berarti ini min 3 per min 1. Ini 3. Bukan 3 per 4. Berarti ini bukan. Yang ini min A per B. Berarti min 3. Yang ini min A min 3 per 1. Ini min 3. Berarti bukan juga. Yang C ini kita min A per B. Berarti min A min 3 per B-nya min 4. Nah, ini ketemunya 3 per 4. Nah, sudah sesuai ya. Kemungkinan bisa ini. Yang D ini min A per B. Min 3 per B-nya 4. Ini min 3 per 4. Bukan 3 per 4-nya. Berarti jawabannya adalah yang C. Nah, kita bisa ngecek dengan cara seperti ini dulu. Sudah ketemu ya sudah. Barangkali ada yang gradiennya sama, nah baru anak-anak bisa pakai rumus ini. Ya, seperti itu. Oke, kita lanjut ke nomor 27. Persamaan grafik dari persamaan garis Y plus 3X min 6 sama dengan 0. Nah, oke, caranya kita tinggal tulis persamaannya ya. Y plus 3X. Mau Pak Yusuf ubah jadi min 6-nya ke kanan jadi positif sama dengan 6 ya. Kalau sudah kita cari titik potongnya saja ini. Nah, X sama Y. Kalau X-nya 0 berarti Y-nya 3 kali 0 kan 0. Y-nya berarti 6. Kalau Y-nya 0, X-nya 3X sama dengan 6. Berarti X-nya adalah 6 per 3. Berarti kalau Y-nya 0, X-nya adalah 2 gitu ya. Nah, baik, kalau sudah kita cek saja titik yang pertama di X, Y berarti 0,6. Titik keduanya di X 2,0 ya. Oke. Berarti ketemunya 0,6 itu yang sini, 2,0 berarti yang ini. Nah, berarti jawabannya yang benar adalah yang A ya. Seperti itu. Gambar grafik persamaan garis lurus seperti itu. Nah, kemudian kita akan mencari ini persamaan garis saling berpotongan AB, persamaan garis yang mulai titik AB dan tegak lurus. Nah, ada kata-kata tegak lurus ya, tegak lurus gini ya. Oke. Dengan garis ini. Nah, ini triknya anak-anak cari gradien yang ini saja dulu. Kita bisa menggunakan rumus gradien sama dengan min A per B ya, bentuk kedua. Nah, kalau yang bentuk pertama kan Y sama dengan sesuatu gitu ya. Ini kan ada X sama Y di satu ruas. Nah, ini bentuk kedua. Min A per B berarti min A-nya itu koefisien X, berarti 1 ya, tidak tertulis, per B-nya ini min 3, koefisien Y, min 3. Berarti gradiennya adalah 1/3. Otomatis kita karena tegak lurus ya kan, karena tegak lurus maka kita harus mencari gradien garis, misalnya yang tegak lurus itu gradien garis 2 berarti adalah kebalikan dari 1/3, berarti ya cari yang gradiennya min 3 ya kan. Nah, seperti itu. Ini kan kalau dikalikan min 1 ya. Nah, berarti carilah gradien garis ini yang min 3. Yang mana ya, kita cek. Kalau yang ini yang A itu min X per Y, berarti min 1 per min 3 ya, min A per B. Nah, ini 1/3, berarti bukan ya. Yang B sekarang 3X min Y, berarti kita min A per B ya, min 3 per min 1, berarti ketemunya 3. Ini juga bukan. Sekarang yang C, 3X plus Y, berarti min A per B, berarti min 3 per 1. Nah, ini min 3. Bisa jadi yang C. Kemudian yang D, nah ini jelas tidak ini. Min A per B, min 1/3, ini min 1/3. Nah, berarti jawabannya adalah yang C ya. Nah, jawabannya adalah yang C. Kita tidak perlu mencari dengan rumus, tapi kita cari saja dengan gradiennya itu. Bisa ya, seperti itu. Tinggal cari, oh ini tegak lurus berarti kebalikannya, cari gradiennya yang sesuai ini, min 3 ya. Jawabannya yang C. Oke, kita lanjut ke nomor 29. Nah, ini termuat di soal ALN tahun 2023. Oke. 2022 atau 2023? Oh, 2023 ya. Oke. BPS ya, oke. 15 tahun ke atas bekerja perempuan. Oke, ada perempuan ya, pekerjaan perempuan. Kemudian yang ditanya banyak pekerja pada tahun 2024. Nah, kita cek saja ini. Ini kita cek apakah sama rentangnya ini. Pertumbuhannya ini 69.000 ke 71.500 berarti plus 2.500. Ini plus berapa ini? Wah, ini juga 2.500. Ini juga 2.500 juga, ini juga 2.500. Nah, berarti otomatis
kita bisa buat seperti ini, 2021, 2022, 2023, 2024. Nah, ini kan 2021 ada berapa itu? 79.000 ya. Otomatis untuk 2022 adalah berapa? Tambah 2.500 saja ini. 2.500. Berarti ini 81.500 ya. Oke, kemudian sampai sini plus lagi 2.500. Berarti adalah 84.000 ya kan. Nah, kemudian pada tahun 2024 tambah 2.500 berarti 2.500 berarti 86.500 ya. Jawabannya berarti yang C. Oke, seperti itu ya. Baik, kita lanjut ke nomor 30. Nah, maaf ini agak miring-miring itu ya. Oke. Nah, di antara persamaan yang merupakan sistem persamaan linear. Linear artinya apa? Variabelnya pangkatnya 1, tidak ada yang kuadrat, pangkat 3 tidak. Ini kuadrat bukan. Ini ya, karena ada persamaan, kemudian linear, variabelnya pangkatnya 1. Yang ini juga iya. Sebentar, nah. Sistem, nah, kalau sistem ada kata-kata sistem artinya di sini dan di sini variabelnya harus sama. XY di sini XY juga. Ini PQ, ini QP ya, nggak apa-apa dibalik. Yang ini XY, ini PQ, berarti variabelnya kan beda, berarti tidak ya. Jawabannya berarti adalah 2 dan 3. B ya. Oke, B. Kemudian kita lanjut ke 31, saya mengerjakan di sini. Nah, 31 ini sistem persamaan linear dua variabel. Ada beberapa cara, grafik, substitusi, dan eliminasi ya. Kita coba 2x min y sama dengan 14, x plus y sama dengan 1. Nah, Pak Isu mau ini ke substitusi. Yang ini kita ambil jadi x sama dengan 1 min y ya. Oke, kita ambil di sini. 2x min y sama dengan 14, tinggal kita substitusi, gantikan saja. X dengan 1 min y. Berarti 2 dikali 1 min y ya, karena x nilainya itu sama, min y sama dengan 14. Distributif 2 kali 1, 2. 2 kali min y, min 2y, min y 14 ya. Oke, berarti ini min 2, min 1. Berarti 2 min 3y ya. Sama dengan 14. Min 3y sama dengan 14 kurangi, pindah ke kanan jadi min ya, min 2. Min 3y sama dengan 12. Nah, pasti y-nya berarti 12. Ini negatif, pindah ke kanan membagi, berarti bagi min 3. Y-nya berarti min 4. Oke ya, y-nya min 4. Kemudian kita mencari x sekarang. Tinggal ambil saja atas atau bawah. Saya ambil yang bawah. X plus y sama dengan 1. X, y-nya kan min 4. Min 4 sama dengan 1, berarti x-nya adalah 1 tambah 4 ya. Min pindah ke kanan jadi plus, x-nya itu 5. Berarti x-nya 5, y-nya min 4. Nah, jawabannya berarti yang B ya. Oke, yang B. Baik, yang B. Kemudian kita lanjut ke nomor 32. Nah, nomor 32. Nomor 32 ya, ini soal seperti ini caranya sama ya. Tinggal anak-anak boleh pakai substitusi ataupun dengan eliminasi ya itu. Min 3P plus Q sama dengan min 2. Kita tahu Q itu adalah 2P ya. Kita bisa masuk ke sini saja, substitusi kita ambil. Min 3P plus Q sama dengan min 2. Ini kan Q-nya 2P, berarti min 3P, Q kan 2P plus 2P sama dengan min 2. Min 3 tambah 2 berarti min 1P sama dengan min 2. Otomatis P-nya adalah min 2 bagi min 1 ya. Ini kan min 1 membagi. P-nya berarti 2. Sudah jelas ini P-nya min 2 bukan. Ini P4 bukan. Ini min 4 bukan. Otomatis jawabannya A gitu aja ya. Anak-anak cek boleh itu. Cari Q-nya apakah 4? Pasti 4 ya. Oke, kita singkat seperti itu ya. Nah, boleh seperti itu. Kita lanjut ke nomor 33. Nah, ini titik P adalah penyelesaian dari sistem persamaan. Nah, Pak Isof ajarkan cara cepat ini. Ini kan di sini sumbu Y, yang di sini sumbu X. Kita ini mencari garis yang ada 4.4 ini ya. Berarti ini 4 ini kalau kita tarik ketemu sumbu X, berarti ini di sini ya, coretan ini. Berarti 4
X ya. 4 tarik ketemu sumbu X, kemudian di sini 6 ya. 6 tarik ke sana ketemu sumbu Y positif. Berarti plus 6Y gitu ya. Sama dengan berapa? 6 dikali 4 atau 4 kali 6 itu kan 24 ini ya. Nah, seperti itu. Kalau sudah kan tidak ada di sini. Ini 4, 6, 24 ini bagi 2. Nah, bagi 2 ketemunya adalah 2X plus 3Y sama dengan 12. Nah, semua dibagi dengan 2. Nah, ini 2X plus 3Y sama dengan 12. Belum ketemu karena banyak pilihan yang sama. Sekarang kita cari yang lewat 5 ini. Berarti ini 5 ketemu sumbu X ya. 5X, ini 5Y juga positif, plus 5Y sama dengan 5 kali 5. Berarti 25. Ini bagi 5 semua kan, berarti X plus Y sama dengan 5. Nah, jawabannya yang tepat berarti yang C. Ini Pak Yusuf ajarkan cara cepat. Anak-anak bisa menggunakan cara lain lewat rumus garis persamaan garis melalui 2 titik itu ya, yang Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Tapi cara tersebut memerlukan beberapa waktu. Cara percepat ya ini. 4 ketemu sumbu X, 6 ketemu sumbu Y, sama dengan hasil kalinya. Ini juga sama ya, seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 34. Di situ ada 2X plus 2Y sama dengan 6. Kemudian ada X min 2Y sama dengan min 12. Coba kali ini Pak Yusuf pakai cara eliminasi. Ini kita ingin, oh ini sudah sama ya Y-nya. Nah, tidak perlu mengalihkan. Kita agar hilang ini berarti ditambahkan ya. Tambah. Tandanya beda, triknya tambah, kalau sama kurang. Berarti tinggal 2X tambah X, 2Y tambah min 2Y hilang ya. Sama dengan 6 tambah min, nah berarti min 6 min 12. 3X sama dengan 6 kurangi 12, berarti min 6. X-nya adalah min 6 bagi 3. Berarti X-nya adalah min 2 ya. Atau di sini X itu menggantikan P, berarti P-nya adalah min 2 gitu ya. Oke. Kemudian sekarang kita substitusi saja. Pak Yusuf ambil yang bawah. X min 2Y sama dengan min 12. Kemudian sekarang kita ke X-nya min 2. Berarti min 2 kurangi 2Y sama dengan min 12. Min 2Y sama dengan min 12. Negatif pindah ke kanan jadi positif. Ya. Min 2Y berarti sama dengan min 12 tambah 2. Berarti min 10. Y-nya adalah min 10 bagi min 2. Berarti ketemunya Y-nya adalah 5 atau Q-nya 5. Sementara yang ditanyakan adalah 2P plus Q ya, berarti 2 kali P-nya min 2 ya, atau X-nya min 2 tadi, min 2 tambah Q-nya 5. Berarti min 4 tambah 5. Hasilnya adalah 1. Nah, jawabannya yang D ya, seperti itu. Oke, seperti ini sistem persamaan linear dua variabel ya. Kita lanjut. Nah, ini nomor kita kerjakan yang nomor berapa? Nomor 35. Sekarang sampai 35 ya. Oke. Nah, seperti ini anak-anak kalikan saja ini dengan ini dengan itu ya. Sama saja. Nomor 35 berarti menjadi 2 kali 3X berarti 6X. 2 kali min Y berarti min 2Y sama dengan 14. Persamaan yang bawah itu X min Y sama dengan min 3. Yang ini bisa ubah menjadi X itu sama dengan min 3. Min pindah ke kanan jadi plus Y. Nah, mau kita kerjakan pakai substitusi ya. Ambil di sini 6X min 2Y sama dengan 14. X itu kan min 3 plus Y. Berarti 6 dikali min 3 plus Y min 2Y sama dengan 14. Nah, 6 kali min 3 berarti min 18. 6 kali Y berarti plus 6Y min 2Y sama dengan 14. Nah, berarti ini min 18. 6Y min 2Y berarti plus 4Y ya, sama dengan 14. Berarti ini 4Y sama dengan 14. Min pindah ke kanan jadi plus 18. 4Y sama dengan berapa itu? 32 ya. Y-nya berarti 32 dibagi 4. Y-nya berarti lah 8.
persamaan ini kan X, Y ya. Nah, berarti ini kemungkinan yang benar tinggal ini salah karena malah 5, ini 5. Kemungkinan tinggal A sama C. Nah, kita cari sekarang yang Y-nya. Kita ambil yang bawah saja ini X min Y sama dengan min 3 ya. Y-nya kan 8, berarti X kurangi 8 sama dengan min 3. X-nya berarti min 3, min pindah ke kanan jadi plus 8. X-nya berarti adalah min 3 tambah 8, berarti 5. 5, berarti penyelesaiannya adalah X, Y 5,8. Jawabannya yang A, ya nomor 35. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke nomor sekarang 36. Nah, Pak Yusuf ambil di sini dulu. 36. Ada yang pertama setengah X min 2Y sama dengan min 8. Nah, kira-kira bagaimana kalau seperti ini? Oh, min 8 ya, maaf, min 8. Nah, ini agar lebih mudah anak-anak kalikan semua dengan 2 saja. Agar apa? Agar setengahnya itu hilang, ya, agar tidak terlalu rumit. Nah, kalikan 2 berarti ini setengah kali 2 berarti X, min 2 kali 2 berarti min 4Y, kemudian yang ini sama dengan min 8 kali 2 berarti min 16. Nah, ini yang awal ya tadi, persamaan jadinya ini. Yang ini anak-anak kalikan dengan 4 saja berarti ya. Kalikan dengan 4. Nanti ketemunya Pak Yusuf tuliskan di bawah berarti 3/4 kali 4 berarti 3X. Ini kan 4 kali 4 ya, berarti plus 16Y sama dengan 2 kali 4 berarti 8. Nah, yang kita cari nanti menggunakan ini. Nah, di sini semuanya sudah ketemu persamaannya, tinggal kita cari mau metode eliminasi atau substitusi. Kalau anak-anak bisa gambar tepat ya pakai grafik ya boleh. Di sini Pak Yusuf pakai metode substitusi, coba ya. Nah, ini kan di sini bisa diubah jadi bentuknya gini. X sama dengan ini kan min, pindah ke kanan jadi plus, berarti 4Y plus min 16 gitu ya. Nah, kita masuk ke sini. 3X plus 16Y sama dengan 8. Nilai X adalah 3 kali ini ya, 4Y min 16. Plus 16Y sama dengan 8. 3 kali 4 berarti 12Y min 3 kali 16 berarti min 48 tambah 16Y sama dengan 8. 12 tambah 16 berarti 28Y sama dengan 8. Min pindah ke kanan jadi plus 48. 28Y sama dengan 56. Nah, Y-nya berarti 56 bagi 28, berarti Y-nya adalah 2 ya. Oke, kita cek yang Y-nya 2, A sama C. Nah, itu. Nah, kemudian kita cari sekarang yang X-nya. Caranya masukkan saja ke persamaan atas atau bawah. Pak Yusuf ambil yang atas. X min 4Y sama dengan min 16. Y-nya 2, berarti X min 4 kali 2 sama dengan min 16. X min 4 kali 2 berarti min 8 sama dengan min 16. Berarti X-nya adalah min 16. Min pindah ke kanan jadi plus. Nah, X-nya berarti adalah min 8. Nah, jawabannya yang tepat berarti adalah yang C ya. Oke, seperti itu nomor 36. Nah, anak-anak boleh pakai cara eliminasi juga boleh ya. Nah, di sini Pak Yusuf kalau ada yang satu variabelnya koefisiennya itu 1, biasanya Pak Yusuf lebih suka pakai substitusi saja karena tidak perlu mengalihkan ya. Oke. Sekarang kita cek ini. Kita cari yang nomor 37. Nah, ini harus sama, harus kita ubah juga. Ada 3 kali 2, ini harus dikali nanti dengan 6. Yang ini ada 3, berarti harus dikali dengan 3. Agar lebih mudah ya. Ini kalau dikalikan 6 akan menjadi 1/3 kali 6. Berarti 6/3 berarti 2 ya. 2X setengah kali 6 berarti 3 ya. 6 bagi 2, 3. Plus 3Y sama dengan min 3 kali 6, min 18. Yang ini, oke, 2/3 kali 3 berarti 2 saja. 2X min 5 kali 3, min 15Y sama dengan 6 kali 3, 18. Nah, ini ada yang sama 2, kita eliminasi saja, tinggal kurangi ya. 2X kurangi 2X akan hilang, berarti tinggal 3Y min 15Y ya. Nah, sama dengan
bacanya atas ke bawah 3Y min 15. Ini berarti min 18 min 18 juga dikurangi. Berarti min ketemu min plus ya, min ketemu min 3Y plus 15Y sama dengan utang, makin hutang banyak 36. 3 tambah 15 berarti 18Y sama dengan min 36. Y-nya berarti adalah min 36 18 pindah ke kanan membagi 18. Y-nya berarti min 2 ya. Oke, cek ini Y sama dengan 2 berarti ini salah. Kemudian kita cari X-nya, mencari X. Ambil, saya milih atas 2X plus 3Y sama dengan min 18. Y-nya kan min 2 berarti 2X plus 3 kali min 2 ya, karena Y-nya min 2 sama dengan min 18. 2X 3 kali min 2 kan berarti min 6 sama dengan min 18. 2X sama dengan min 18. Min pindah ke kanan jadi plus ya, plus 6. 2X sama dengan min 18 tambah 6 berarti min 12. X-nya berarti adalah min 12. 2 pindah ke kanan bagi 2 ya. X-nya berarti min bagi plus min 6. Nah, X-nya min 6, Y-nya min 2. Nah, X-nya min 6, Y-nya min 2 betul. Kemudian kalau X plus Y ya berarti tinggal min 6 tambah min 2 ya. Nah, jadinya adalah utang lagi berarti makin utang, min 8. Berarti ini salah, yang ini benar. Jawabannya adalah 2 dan 4. Nah, berarti jawabannya adalah yang D ya. Nomor 37 seperti ini. Nah, kita pakai cara eliminasi karena ada kebetulan koefisien yang sama itu X-nya ya. Oke. Nomor 38, wah ini juga sama saja. Nah, sama saja. Oke, ya berarti yang ini 2 sama 4 boleh kita kali 4 ya. Biar 4-nya ini hilang ya. Oke, yang ini kali 3 saja. Nah, karena bawahnya 3. Nah, kita cek yang ini kali 4 berarti menjadi 4 bagi 2, 2. Berarti 2P ya. 2P plus Q saja karena sudah ekspor 4 kali 4 plus Q sama dengan 4 kali 4, 16. Yang ini kali 3 tinggal P saja. Min Q kali 3 berarti min 3Q sama dengan min 2 kali 3 berarti min 6. Pak Sub di sini mau pakai substitusi saja, ada yang satu ini. P sama dengan kan min beda kanan jadi plus 3Q min 6 gitu ya. Nah, kita ambil yang ini. Sekarang 2P plus Q sama dengan 16. P-nya 3Q min 6 berarti 2 kali 3Q min 6 kita substitusi atau ganti plus Q sama dengan 16. Distributif 2 kali 3 6Q, 2 kali min 6 min 12 plus Q sama dengan 16. Nah, 6 sama berapa ini? 1 kan berarti 7Q ya. 7Q sama dengan 16, ini min pindah ke kanan jadi plus 12. 7Q sama dengan 28. 7 kali sesuatu sama dengan 28. Nah, kita tahu pasti 4 nanti. 7Q sama dengan 28. Q-nya berarti 28. Ini kan berarti tinggal dibagi 7 ya. Nah, Q-nya berarti 4. Oke, Q-nya 4. Nah, yang di LKS itu ini P juga, ini ganti Q. Oke, ini Q juga. Nah, Q-nya 4. Nah, ini yang jelas yang 2 salah ya. Oke, Q-nya 4. Sekarang kita mencari P. Mencari P, Pak Yusuf ambil yang atas. 2P plus Q sama dengan 16. 2P plus Q-nya kan 4. Berarti plus 4 sama dengan 16. Berarti 2P sama dengan 16. Ini plus pindah kanan jadi min 4. 2P sama dengan 12. P-nya berarti 12, 2 untuk malikan, pindah kanan membagi, berarti P-nya adalah 6. P6, Q-nya 4. P-nya 6, Q 4, berarti 1 benar, 2 salah. P tambah Q, 6 tambah 4, 10. Ya, berarti ini benar, yang 4 salah ya, masuk malah min 2. Berarti yang benar adalah 1 dan 3. Nah, jawabannya yang benar adalah yang B ya. Oke, seperti itu. Baik, kita lanjut ke nomor 39. Nah, ini penerapan dari sistem persamaan linear dua variabel ini. Kita cek tiket kelas 2 yang terjual. Oke. Sebuah bioskop dapat menjual tiket menonton untuk kelas 1 dan kelas 2 sebanyak 120 lembar.
Kita misalkan dulu kelas 1. Kelas 1 itu misalnya X, kelas 2 itu Y. Anak-anak boleh tidak X, Y ya, boleh PQ atau MN boleh ya. Oke. Kemudian harga tiket, berarti dari sini kita tahu yang pertama X plus Y sama dengan berapa itu? 120 ya, oke. Harga tiket kelas 1 75.000. Tiket kelas 2 60.000, hasil penjualan 8.400.000. Nah, dari sini kita tahu berarti 75.000 kelas 1 X tambah 60.000 kelas 2 berarti adalah Y sama dengan 8.400.000 ya. Nah, ini persamaan 2. Pak Isu mau sederhanakan, jadi ini bagi 1000, yang ini juga bagi 1000. Berarti ketemunya di sini 75X tambah 60Y sama dengan 8.400. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau sudah ini kan seperti ini, kita bisa lakukan mau pakai substitusi atau eliminasi. Di sini Pak Isu mau pakai substitusi saja. Nah, ini kan bisa ubah jadi X sama dengan 120 plus pindah kanan jadi min Y ya. Nah, di sini sudah bisa, sekarang kita ambil yang ini. Berarti 75X plus 60Y sama dengan 8.400. Nah, ini berarti 75 dikali 120 min Y ya. 120 min Y karena nilai X sama dengan itu plus 60Y sama dengan 8.400. Nah, ini kalikan distributif. Ya, sambil dicari ya anak-anak berapa hasilnya. Oke, berarti ini hasilnya adalah 9.000 ya. 9.000 min 75Y plus 60Y sama dengan 8.400. Kemudian ini berarti min 75 tambah 60 berarti min ya. Min 15Y sama dengan 8.400 plus pindah kanan jadi min 9.000. Y-nya berarti min 15Y berarti sama dengan min ya ini. Min 600. Ya, min 600. Berarti Y-nya adalah min 60, min 600 maaf dibagi min 15. Berarti Y-nya adalah berapa ini? Ya, 40 ya. Oke. Y-nya 40. Y itu kan nyasar ke apa? Kelas 2. Kelas 2 berarti ketemunya adalah 40. Nah, 40 lembar. Nah, langsung terjawab ya. Nah, berarti ketemunya adalah D. Kalau mencari kelas 1 ya anak-anak cari X-nya saja gitu kan. Masukkan ke persamaan ini nanti atas atau bawah ya. Terserah. Oke. Ketemunya 40, nomor 39. Sekarang kita lanjut ke soal terakhir. Nah, 40. Tiket yang ditanya tiket hari Minggu. Nah, oke. Gembira Loka ya, tahu anak-anak di Jogja ya. Oke. Sabtu, misalnya Sabtu Pak Yusuf misalkan dengan Sabtu, misalnya S. Minggu M gitu ya. Nah, oke baik. Nah, ini jumlah terjual Sabtu dan Minggu sebanyak 800. Berarti kita tahu persamaan 1 Sabtu tambah Minggu itu 800 ya. Oke, kemudian hasil penjualan Sabtu dan Minggu 55 juta. Wah, banyak ya. Oke, berarti kita tahu Sabtu kan 60.000, berarti 60.000 Sabtu tambah Minggunya 800. Kok 800? 75.000, maaf. Nah, 75.000 Minggu sama dengan 55.500.000. Nah, kita sama seperti yang nomor sebelumnya, kita bagi 3 bisa ya. Seperti ini, bagi 1.000 semua, maaf, bagi 1.000. Nah, coret nolnya 3 menjadi 60 Sabtu ditambah 75 M sama dengan 55.500. Nah, gitu ya. Nah, oke, kalau sudah
Ini karena ada yang satu koefisiennya mau Pak Yusuf pakai substitusi saja. Triknya ini kan kita mencari M, cari bentuknya diubah ke yang ada M-nya, berarti S sama dengan 800 dengan positif pindah kanan jadi negatif min M gitu ya. Nah, triknya seperti itu agar satu langkah saja. Nah, kalau sudah kita cari di sini ambil 60S tambah 75M sama dengan 55.500. Itu kan Sabtu kan 800 min M, berarti 60 dikali 800 min M ditambah 75M sama dengan 55.500. Nah, ini kalikan 6 kali 8, 48.000 min 60M, M tambah 75M sama dengan 55.500. Nah, kita kurangi berarti min tambah plus, di plus E berarti masih 15 itu ya. Berarti 15M sama dengan 55.500. Ini 48.000 mengurangi pindah ke kanan 48.000. Nah, 15M sama dengan berapa ini? 55 kurangi 48 7. Nah, 7.500 ya. Nah, berarti M-nya ketemunya adalah 7.500 dibagi 15. Berarti M-nya adalah ini kan 5 ya, 500. Nah, kesimpulannya hari Minggu itu kan M, berarti M itu sama dengan minggu. Nah, berarti minggu itu ada 500 lembar yang terjual. Nah, jawabannya adalah yang C berarti ya. Kalau anak-anak cari yang Sabtu ya tinggal sesuaikan saja cari yang Sabtu. Oke. Alhamdulillah pembahasan kita yang untuk part kedua sudah selesai. Kita membahas untuk pilihan ganda kemungkinan yang uraian itu sama soalnya ya. Tipenya seperti itu. Nah, kemudian kalau ada pertanyaan silahkan sampaikan di kolom komentar. Mau request di bahas soal apapun juga boleh, silahkan request saja. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Tetap semangat terus dalam belajar. Semoga semuanya sukses. Jangan lupa untuk nanti like, komen, dan tentu yang belum subscribe silahkan subscribe dulu agar tidak ketinggalan video dari saya. Hidupkan juga lonceng notifikasinya ya. Oke, sampai jumpa. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.